ngerasa bener-bener pramuka itu kayak menjalin persaudaraan, menjalin kayak ya pertemanan, hubungan baik, kayak kita bekerja, bukan bekerja sih sebutnya, jadi kita menjalani ataupun melakukan apapun itu ya karena kita senang. Iya. Ya karena kita ingin gitu. Iya. Waktu angkatan kita mungkin kalau seandainya itu apa namanya, setiap mata lomba dijadiin setiap mata lomba memiliki satu piala, satu sekolah penuh tuh. Diborong ya. Ya, satu sekolah penuh tuh prestasi pramuka oleh angkatan kita tuh. Ya, terima kasih juga buat pembina kita ya, Pak Rudi, yang selalu support kita, yang selalu dukung kita, yang selalu ngarahin kita ya, ketika walaupun kesalahan kita kecil tapi di mata dia itu seorang juara itu tidak pernah melakukan kesalahan. Dan yang paling penting jangan minum es. Jangan minum es, jangan minum lada. Minum lada atau makan yang lada? Makan yang lada dong. Bener ya. Jadi balik lagi ke dunia SMK, di dunia SMK itu pramuka itu tidak seperti itu. Akhirnya kayak yang memutuskan saya pribadi untuk kayak udahlah, saya nggak mau ikut campur, lebih baik jadi inilah, jadi itulah, jadi babu ataupun jadi apa gitu. Akhirnya kayak apaan kok gini kok gitu, jadi beda banget gitu. Gimana ya, ketika kita sudah memiliki idealis gitu, ya udah gitu, apapun yang sekiranya itu bertentangan dengan kita ya kayak apaan sih gitu loh, dapat dipaksakan ya. Nggak bisa dipaksain gitu ya. Mungkin gue itu bukan orang yang bisa kayak gitu ketika bertolak belakang dengan idealis, ya udah terserah gitu. Udah. Dan gue pun sama melakukan hal itu. Benar, sama. Nggak ikut pramuka sama sekali, malah ini apa pas lihat pramuka atau yang latihan pramuka ya marahin adik-adiknya, ini jangan basi. Nah itu yang harus ditekankan, basi buat kalian yang buat apa sih mending gitu ya, zaman kakak lebih parah. Romosa lihat tuh. Oke lah, untuk sebagian sekolah kayak ada yang tradisi gitu, oke lah. Tapi untuk kekerasan sih emang masih berlaku gitu di zaman sekarang ya. Lebih baik saling merangkul, saling ya elah gunakan cara lain yang lebih enggak, jadi kayak yang lebih elegan lah. Jadi pramuka itu jangan jadikan ajang untuk mencari pemilihan putri SMK dan pelampiasan balas dendam tuh. Wah, karena saya udah sama senior diginiin, jadi lampiasin ke adik kelasnya gitu. Harusnya ya, kalau menurut pendapat saya, ketika kalian itu sakit dicambuk, sakit di itu, didikannya yang harus dirubah. Jadi contoh nih, ketika kalian ingin dapat kayak mendidik karakternya, waktu angkatan kita diginiin gak enak nih. Nah, bagaimana cara kita merubah caranya itu yang gak enak itu menjadi enak gitu. Ya mungkin bisa dijadikan permainan tapi bisa mendidik gitu. Nah mungkin salah satu caranya seperti itu gitu, bukan kayak gimana ya, nerusin gini gitu, melampiasin gini gitu. Pernah nggak waktu kemah gitu? Nggak ikut. Kenapa? Gitu. Ya guru sih maksa gitu. Kenapa sih nggak ikut kemah, harus ikut gitu gimana? Iya nanti ya bilangin nanti ikut ya, pas waktunya nggak berangkat gitu. Iya, pas waktunya. Nah, kenapa tuh kenapa gak berangkat kemah? Iya, malas aja sih kok pramuka kayak gini. Pramuka SMK malas banget ya, benar. Itu parah banget sih kalau seandainya ikut pramuka tuh yang pelantikan ambalan. Nah biasanya setiap sekolah tuh memiliki tradisi lah masing-masing. Ingat banget tuh waktu itu malam-malam kita lagi asik-asik tuh sama teman-teman nonton kayak Api Unggun, Kreasi Seni, kayak gitu-gitu. Ya udahlah, biasa nikmatin gini-gini. Tiba-tiba kakak kelas datang dari belakang, dari mana,
cus ke tengah, bubar kalian, ini itu, apa namanya, cepat tidur. Ya otomatis kan anak-anak kaget gitu dengan drama-drama itu. Kalau kita masih udah hafal gitu. Jujur waktu pertama ngelakuin itu, mungkin kayak gimmick drama jadi udahlah, jadi udah tuh akhirnya bubar, ngikut semua kalian tuh sampai keluar, semua keluarga binatang itu disebutin tuh anjing bangsat kayak gitu loh. Parah banget gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya dia tuh nyuruh tidur tuh, akhirnya kita tidur semua, ke tenda gitu, balik ke tenda. Mungkin mereka tuh briefing apalah gitu. Waktu itu tuh apa namanya, kelas 3 ya, kelas 3 kelas 2 ya, kelas 2 mungkin mereka itu briefing, angkatan kelas 3 ini mungkin briefing untuk apa namanya, ngeprank si ini gitu. Untuk bahasa sekarang sih ngeprank karena kelas 2. Jadi akhirnya mereka anak kelas 3 itu nyuruh ini untuk apa namanya, ngebangunin lagi lah. Inget banget tuh asli gitu tuh, apa namanya, diteriak-teriakin, apalah segala macam. Mungkin mereka itu bener-bener ngelampiasin ke anak kelas 1 gitu, ngelampiasin sampai teman saya pernah ada yang ditendang pantatnya, di apa segala macam, buruan kalian, sampai keluar kata itulah, buruan kalian. Apa namanya, akhirnya kita ngumpul lagi di apa namanya, di api unggun itu. Nah kita ngumpul lagi seperti biasa. Nah di situ kayak guru-guru mulai masuk nih, ngejelasin bahwa gini gitu, nggak boleh ini. Nah di situ barulah kayak suasana mulai kembali lagi, akhirnya kayak asik-asikannya. Sebenarnya menurut saya yang nggak perlu lakuin itu gitu, karena buat apa gitu, apa sih mendidiknya, coba deh, apa sih mendidiknya gitu, mendidik kayak gitu tuh apa ya, mendidik enggak, memberi kenangan buruk gitu. Jadi kesannya tuh akhirnya kayak image pramuka yang jatuh gitu. Nah, saya mah suka kayak mikir, kok gini gitu loh. Waktu dulu saya diajarin sama guru saya, emang nggak gini loh, pramuka itu asik, senang, gembira gitu. Ya, kami nggak bilang anak-anak ambalan yang semuanya kayak gitu, enggak ada sebagian oknumnya gitu. oknumnya yang gitu ya, oknum kayak ambalan apa namanya, kakak DKE, apa namanya, kakak Bantara itu gitu. Nggak bilang semuanya ya, nggak bilang semuanya. Ada sebagian pihak yang seperti itu gitu. Ada yang benar-benar dia real tulus karena mengabdi ke pramuka, ada yang kayak cuma seri sensasi gitu. Nah, dan saya benci itu dengan oknum-oknum seperti ini gitu. Pramuka itu bukan seperti itu gitu loh. Walaupun saya dulunya bandel, terkenal bandel, saya tuh baju saya juga tuh lihat coret-coret kan. Bandel saya mah. SMK anak-anak bandel, bener-bener bandel yang nggak pernah apa pramuka gini gitu. Ya mungkin kalian cuma taunya saya yang seperti itu gitu, berbeda dengan dia yang tahu saya dari benar-benar saya meniti karir bukan meniti karir ya, jadi sebetulnya kayak benar-benar mengenal awal banget di dunia pramuka. Jujur dari SD saya sudah seneng banget dengan pramuka gitu. Dari awal sekolah mengenal sekolah gitu sama pramuka itu kayak enak, asik gitu. Ya mungkin dengan pembawaan si gurunya juga yang seperti itu gitu. Dan waktu di SD kan nggak ada yang namanya kakak kelas ataupun apa. Ya jadi mulai beranjak di SMP kayak kenal. Itu juga pernah didramain kan. Pernah main drama-drama kayak gitu, segala macamnya. Jadi si seluk-beluknya kayak kita tahu nih, ini larinya ke sini dari pramuka ini, ya di sini kita udah hafal gitu. Akhirnya kayak ya rasa itulah yang mungkin kayak membatasi saya di dunia SMK. Mirisnya tuh gara-gara si oknum-oknum ini tuh yang Bantara itu. Jadi di sosial media tuh suka, jadi image pramuka tuh jatuh banget di sosial media tuh. Gara-gara oknum itu tuh ya kayak pramuka tuh suka nindas apa gitu tuh. Gitu. Jadi untuk
buat mereka yang tidak suka pramuka akhirnya jadi malah tambah benci gitu. Iya, malah tambah benci ya, Malah karena tambah nggak karena suka oknum gitu. itu tuh. Karena oknum-oknum yang seperti itu gitu. Nah di sini pun saya pun yang ngebicarain oknum-oknumnya, bukan karena kakak-kakak Bantara yang benar-benar relate tulus untuk mengabdi, untuk memajukan pramuka, saya applause banget gitu, makasih gitu. Tapi untuk oknum-oknum seperti ini gitu yang sangat menurut saya kayak ya elah boy lo tuh kayak gimana ya, susah lah. Susah. Yang paling viral banget tuh, ya tahu gak? Kayak mana? Gak tahu sih di sekolah mana tuh. Ya kan si Oke lah, yang sekolah A ya, sekolah aja. Jadi kan si anak-anak pramuka tuh di baris terus menghadap ke belakang. Nah itu kan acaranya tuh mau makan-makan bareng, tapi si nasinya tuh nggak pakai alas atau apa tuh, langsung ke tanah tuh. Tahu gak yang itu? Mungkin pernah Kalau nggak salah pas 2017 lah. Kayak makan apa namanya, ayam lagi makan gitu ya kesannya. Iya. Tuh kesannya tuh kayak ya makan binatang tuh. Ya mungkin kayak awalnya kayak waktu angkatan kita kan kalau seandainya makan kayak menjejel brek, tapi pakai alas gitu mah pakai alas, apa namanya, dan di tempat yang bersih juga. Tempatnya yang bersih, terus yang memadai, yang benar-benar ya udahlah kita makan untuk kebersamaan, untuk kayak apa namanya, mungkin ada sesinya juga kita syukuran ya. Karena abis ini itu bukan karena kayak kita balas dendam nih. Waktu angkatan kita dulu diperlakukan seperti ini, kalian pun harus sama. Enggak, kalau menurut saya enggak seperti itu sih pramuka gitu loh. Jadi benar-benar dari karakter itu yang harus upgrade gitu, pemikiran anak-anak pramuka itu harus lebih kreatif, lebih apa namanya, lebih kebuka lagi, bukan hanya sekedar kayak momen ajang balas dendam untuk adik kelasnya ataupun momen gimana gitu. Nah jadi buat kalian semua ya, kami tidak, sekali lagi ya, kami berdua tidak menyalahkan ambalan ataupun menyalahkan ambalan manapun atau apa namanya Bantara manapun, dan gak bilang semuanya gak bilang semuanya Bantara seperti itu, enggak, tapi oknum-oknum yang di dalamnya yang seperti itu gitu loh. Nah kembali lagi ke itu akhirnya novel. Nah apa namanya, novel komik. Nah komik, lanjut cerita dulu ya. Jadi pas sebelum saya pindah ke Ciwaringin itu, jadi saya tuh gimana caranya tuh saya tuh harus bisa memberi hadiah dari pesantren tuh. Jadi saya tuh kan ikut tahfidz ya, di pesantren tuh ada namanya jurusan tahfidz. Jadi itu saya tuh ngafalin tahfidz Quran tuh. Terus kata yang ngajarin tuh gini, nanti kalau yang hafal minimal juz 30 aja ya, yang juz amal lah, nanti akan ya di wisuda. Namanya tuh wisuda, dan juga dikasih sertifikat. Nah saya tuh wah lumayan nih, sebelum saya pindah harus kasih hadiah gitu ya sama orang tua, hadiah sertifikat. Nah jadi saya tuh ngapalin itu kayak kenang-kenangan. Iya, kenang-kenangan lah. Saya tuh alhamdulillah berhasil juz 30 udah beres. Dan pas mau sebelum kepulangan santri itu ya yang hafal minimal juz 30 atau yang lebih dari juz 30 tuh ke panggung dikasih sertifikat. Jadi wisuda, dan katanya tuh namanya tuh wisuda. Wisuda sekalian sertifikat, kasih sertifikat. Sertifikat itu buat tanda buat hafalnya juz amma gitu. Nah kan. Gitu. Nah jadi setelah dapat sertifikat itu, nah lalu saya bilang ya sudah sekarang pindah aja gitu ya. Saya udah alhamdulillah juga udah bisa ngasih setidaknya lah hadiah kecil gitu ya. Lalu ya orang tua tuh setuju gitu ya pindah gitu ya. Terus ngomong ke ya pihak ustadznya gitu ya, mau pindah gitu ya, itu gimana gitu lah, pokoknya ngobrol-ngobrol gitu udah disetujui ya pindah lah. Kalau ditanya pindahnya kemana, ya pindahnya ke Ciwaringin. Ke Ciwaringin. Ya udah ya silakan gitu ya kalau mau pindah. Setelah itu ya bener pindah. Nah setelah di Ciwaringin itu saya tuh apa ya, pas sekolah di
gimana ya, harus bilang sejujurnya atau dilebih-lebihkan ya? Takutnya lebih baik tuh jujur lah. Takutnya tuh mencoreng nama baik ya. Oh ya udah, jangan sebutin lembaganya dong. Jangan sebutin lembaganya. Ya udah. Ya. Nah pas saya pindah ke sekolah Ciwaring itu, entah kenapa kayak simulasi pengangguran. Simulasi pengangguran maksudnya? Jadi maksudnya tuh pas sekolah tuh jarang belajar, jarang masuk gurunya benar. Jarang masuk. Mungkin itu sekolah swasta ya? Iya, sekolah swasta ya. Ya mungkin karena nggak tahu lah itu problematika yang di dalamnya gitu. Iya, Walaupun nggak berani apa namanya, ya namanya juga sekolah swasta ya, mungkin dananya lebih kurang kan, atau saja bisa gurunya sedang capek ya, mungkin ataupun biasanya guru swasta itu mengajar 2 sekolah gitu. Biasanya kan gitu, kebanyakan guru ngajarnya di 2 sekolah. Ya saya bersangka baik aja lah, mungkin gurunya capek atau gimana gitu, jadi jarang masuk atau gimana. Tapi ya benar-benar kayak simulasi pengangguran aja gitu. Ini nggak ngapa-ngapain ya berangkat selama setahun tuh. Berarti saya tuh 2 tahun di 2 tahun. Itu ya 2 tahun. Selama 2 tahun berarti kayak gitu. Ya gitu proses pembelajaran. Ya, terus SMK itu apa namanya? Berarti mengambil jurusan apa tuh? RPL. Nah, jadi saya bener tuh relate banget bangsat dia. Kenapa bisa ngambil RPL tuh? Jadi kan pas sebelum saya masantren ke Sukabumi tuh saya tuh nanya-nanya sama guru di MTS. Kan saya tuh suka gambar-gambar gitu ya. Kira-kira jurusan SMK tuh yang cocok apa? Ya katanya tuh ada RPL TKJ gitu ya. Ya saya kan ya belum tahu apa itu RPL TKJ. Oh ya gitu, pokoknya komputer gitu ya, pokoknya komputer. Ya pilihlah RPL. Nah saya kira tuh RPL tuh yang gambar-gambar gitu, ternyata belajar sesuatu yang beda. Bukan dong, kalau RPL itu perangkatnya, iya gitu. Wah nggak cocok banget. Beda banget. Lebih baik ke kalau anak TKJ kan lebih ke mungkin kalau di dunia bengkelnya mungkin jadi montirnya. Kalau untuk apa namanya, TKR kayak bukan TKR tadi, RPL itu mungkin kayak bagian kursi, jadi kayak pembuatan ininya gitu, keseluruhan kayak prototype. Prototipenya ketika mau pembuatan ya mungkin itu adalah tugasnya montir gitu. Berarti salah masuk jurusan, Bos. Iya, salah masuk jurusan. Nah, pas pindah ke Ciwaring itu ya, kok gini aja gitu ya sekolah tuh. Jangan turuti saya. Jadi seminggu tuh saya sekolah tuh cuma 2 kali. Tapi enggak masalah tuh dari pihak sekolahnya. Enggak masalah. Ya paling rajin 4. Kalau saya sekolah di sana mengasihkan. Ya memang banyak yang kayak gitu sih ya. Ya ada yang 2 minggu sekali, ada yang gitu yang masuknya itu guru-gurunya gak pernah nanyain gitu ya nanyain tapi gitu udah gitu udah aja. Paling kalau ditanyain tuh udah sebulan gitu. Kayaknya itu sekolah Genji guys. jangan diturutin ya, jangan diturutin ya. Ya mungkin gitu, mungkin itu sekolahnya ya belum apalah gitu ya. Terus apa namanya, fasilitas di sana ya cukup. Yang saya anehnya tuh gini loh, kan ada yang lebih masuk sekolahnya tuh jarang daripada saya, tapi guru tuh ngecap malesnya tuh kenapa saya gitu loh. saya tuh dicap murid malas dan madesu beneran. Malesnya karena tidur mulu. Bukan tidur mulu, jadi sekolah tuh kok seminggu cuma 2 kali gitu. Padahal ada yang 2 minggu sekali. Mungkin kamu sering. mungkin aja gitu rutin setiap minggunya kayak gitu. Enggak apa, setiap minggunya cuma sekolah 2 kali. Iya sih, setiap minggu ya. Nah itu setiap minggu 2 kali atau 3 kali. Anjir, ada ya sekolah kayak gitu. Bener, ada. Jangan terutin. Tapi jujur loh, pernah saya mikir waktu kelas 1 itu berpikiran kayak gitu. Apa ada ya sekolah yang cuman kayak ya bebas lah gini gitu. Apa namanya, cuma datang ke sekolah stop muka atau stop absen kan biasanya gitu kan. Itu ada nggak ya sekolah yang kayak gitu? Tapi ternyata ada, Bos.
malah saya gak suka sih kalau sekolah seperti itu, gak suka bener ya. Aduh, ada bos sekolah kayak gitu, tapi oke lah, mungkin sekolahnya yang kayak gitu ya. Jadi berlanjut di anime, sekarang kerja di situ. Jadi waktu itu belum ngomik lagi, jadi baru mulai ngomik lagi itu pas semester 2. Jadi saya tuh 2 kelas kelas 2 SMK. Nah, saya tuh kepikiran lagi buat bikin komik. Bisa kepikirannya lagi karena gini, sekolah kan gini aja gitu ya, seminggu kan cuma dua kali berangkat. Daripada apa yang nganggur gitulah. Saya tuh bikin komik lagi. Jadi pas awalnya tuh saya mencoba menghubungi Ilman kembali. Tapi kan SMK yang Ilman sekolah dia tuh sibuk ya. Dia tuh menjadi apa namanya, ya itu OSIS kan? Bukan, kakak ambalan. Oh iya, kakak ambalan benar. Itu ya maaf untuk teman kita ya. Dia itu kan waktu di SMK juga aktif sama si Aldo kan. Tapi di SMK-nya Ilman itu kan memang bagus dan kegiatannya tuh banyak ya. Emang ada. Dia tuh gimana ya, sekolahnya tuh terbilang kayak ya walaupun swasta tapi favorit lah. Iya, terbilangnya dari segi fasilitas apa segala macam bagus gitu. Ya karena Ilman tuh sibuk ya, jadi saya tuh mencoba ke yang lain, namanya tuh Alif. Si Alif. Ya si Alif juga sama di SMK Korpi, namun nggak ikut pramuka tuh. Jadi waktunya tuh lebih luang. Nah, dari saya tuh coba kontak WA, bukan WA. Jadi sebelum tuh saya belum punya HP Android. Jadi pakai HP yang Nokia. Kan tahu kan kalau pas MTS Nokia yang itu kan. Iya. Pakai Nokia. Jadi ke Facebook lah, ngirim Messenger. Alif mau bikin komik gitu ya. Ya si Alif tuh ya udah mau aja gitu. Nah, Pak. Jadi mulailah bikin komik lagi. Pas jadi SMK tuh nama komiknya tuh Geta awal-awal. Tapi karena di Geta tuh respon di webtoon itu pembacanya negatif. Jadi komentarnya tuh gini, ini apa, gambarnya tuh segini, ceritanya gak jelas gitu. Wah, kayaknya ceritanya memang jelek nih. Ya udah dihapus aja lah komiknya tuh kita. Lalu bikin lagi komik yang kedua, namanya tuh Somplak. Ya pas Somplak ini booming gitu. Sekarang tuh ada 1000 subscriber lah, 1000 subscriber lebih di webtoon. Tapi untuk komik itu sebenarnya belum dapat penghasilan. Saya tuh dapat penghasilan dari menggambar tuh yang dari website satunya. Itu bukan komik, namanya itu freelance namanya. Nama websitenya tuh Fiverr. Jadi kalau di freelance itu kayak gambar-gambar gitu atau gimana? Jadi di freelance itu kalau ada yang ingin gambar nih, ya udah kita gambar, tapi kamu harus bayar gitu. Dan enaknya tuh di bukan aplikasi, di website Fiverr itu bayarannya itu pakai dolar. Pakai dolar. Iya. Agak lumayan kan, dolar ke rupiah itu ya. Banyak sih ya, lumayan. Ya itu juga pas awal-awal freelance itu gak langsung dapat itu pembeli tuh. Ya semuanya juga ada prosesnya lah. Ingat banget tuh, untuk dapat satu pembeli itu nunggu waktu 1 bulan. Lama. Beli kalau sekarang berarti bisa. Kalau sekarang alhamdulillah sih ya seminggu sekali mungkin. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Ya gitu, seminggu 2 kali. Kalau dulu tuh ya lama, sebulan tuh baru dapat beli. Itu harganya variasi atau gimana? Jadi harganya tuh ada 3 paket. Jadi paket murah, yang kedua paket sedang, dan ketiga itu paket mahal. Dan paket murah itu minimal ya, paling minimal tuh $5. Kalau paket sedang itu saya mencantumkannya itu $15. Kalau harga yang paling mahal itu $35. Ya mungkin berarti sekarang masih terus lah di dunia terus ya. Nah, pertanyaan terakhir lah sekalian, udah lama juga gitu ya ngobrol-ngobrol. Sekalian mau nanyain, nah akhirnya apa yang membuat kayak ya udahlah saya untuk memutuskan ya untuk saat ini kayak oke lah di dunia komik aja gitu. Kenapa nggak kayak cari pekerjaan ke mana? Ya untuk saran sih saya lebih milih sesuai yang keinginan ya. Kalau cari pekerjaan lain itu ya nantilah, dan karena kan sedang corona itu kalau pekerjaan luar tuh kan sulit untuk daftar atau gimana gitu. Kan teman-teman juga yang lain tuh pas
mau coba daftar ke lowongan kerja selalu ditolak kan. Sekarang benar saya ya, juga ya. Jadi sekarang jalanin aja yang udah ada. Kalau misalnya udah ada ya bisalah cari-cari yang lain. Berarti tidak menutup kemungkinan seorang Miftah ya. Akan terjun ke dunia industri gitu. Iya. Dan kayaknya sih apa mau masih betah di dunia komik ini? Kayaknya sih bakalan terus di dunia komik, soalnya sekarang itu lagi naik daun dan alhamdulillah tuh mau naik ke level 1. Oke. Ya semoga sukses selalu untuk karir-karirnya Miftah. Kalau boleh kasih masukan nih. Ya. Jadi kerjakanlah apa yang sekiranya hati senang. Ya, contoh kayak saya ini kayak bikin video ngomong kayak gini karena saya senang. Nggak usah kayak jangan mikirin uang dulu. Dulu sih kayak ya udah, ketika hati kalian senang ya udah gitu, lakuin aja. Lakuin aja dulu, nggak usah kayak mengharapkan imbalan ini tuh, ya lakuin sekarang, mulai kayak contoh ketika kalian ingin berkaryalah gitu, jangan kayak mengharapkan karya kalian diakui, jangan, ya udah berkarya aja, gak perlu kayak embel apa gitu. Kalau pesan saya cuma itu gitu. Ketika minta dengan dunia komik ini ya mungkin oke, kayak berkarya, angkatlah. Dan itu juga sih gak instan sih, butuh waktu yang lama untuk dapat hasil. Prosesnya juga ya mungkin dengan podcast ini juga, atau kayak ngobrol-ngobrol kayak gini juga sih ya oke lah gitu. Mungkin saya harus giat gitu gini gitu, segala macam video apalah, nggak bisa instan langsung kayak rating enggak, itu semuanya juga butuh proses ya. Makanya jangan lupa untuk tetap dukung saya. Nah, ambil sisi baiknya dari obrolan kita dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Pengalaman kita waktu kita sekolah cukup kayak dijadiin pelajaran aja, jangan pernah dilakuin ya. Segoblok-gobloknya orang adalah orang yang meniru kegoblokan orang lain. Oh, dan juga ini saya juga mau ngasih pesan, jangan pandang remeh orang lain, ya bisa jadi 5 tahun atau 6 tahun ke depan itu lebih maju dari kamu. Siap. Stay terus di channel ini ya. Kalau seandainya kalian memang suka dengan video ini, boleh like, boleh komen, boleh share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Oke, see you next time.